Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di Service Electronic Channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang perbaikan dinamo mesin air jenis merek Shimizu jenis PS135E. Jadi untuk pompa airnya ini kata yang punya ini sudah terendam banjir. Jadi seperti ini dalamannya. Setelah kita membongkar untuk penutup impeller, kita bersihkan dulu untuk tanahnya. Kemudian kita angkat menggunakan tracker bearing 3 inci untuk melepas impeller dari dinamo pompa air ini. Ini proses pembukaan seperti ini tampilannya setelah terbuka. Untuk tanahnya ini sudah lama sekali. Nah, di sini langsung saja kita buka untuk snap ringnya dengan menggunakan tang snap ring. Nah, seperti ini tampilannya snap ringnya. Kemudian kita angkat untuk sealnya. Mohon maaf karena videonya kurang bagus karena saya hanya menggunakan satu tangan dan satu tangan lagi untuk merekam video. Nah, selanjutnya kita bersihkan semua. Kemudian kita angkat untuk koper keongan ini. Kita pisahkan dari bodi. Kita lihat dalamannya seperti apa. Apakah penuh dengan tanah juga. Nah, seperti ini. Asnya sudah berkarat. Ini sudah tidak bisa diputar tangan, teman-teman. Sepertinya di dalamnya itu juga penuh tanah. Nah, langkah selanjutnya kita bongkar untuk koper belakangnya. Ini tempat menempelnya kipas. Nah, sebelumnya di sini saya menandai dengan spidol permanen agar ini tidak salah untuk posisinya, memudahkan kita untuk mengingat posisinya. Dan tujuannya itu apabila suatu saat pompa dalam keadaan rusak dan orangnya memilih untuk membuka sendiri, ini bisa dengan mengikuti tanda atau garis yang saya buat. Kita buka 4 baut dengan menggunakan kunci T8 atau bisa juga dengan menggunakan obeng plus. Di sini saya mengetuknya lama, teman-teman, karena ini berkarat. Namun perlahan kita ketuk hingga semua sisinya itu terbuka dan tidak menempel lagi ke bodi. Di sini saya masih mencoba untuk membuka dengan hati-hati. Untuk proses pembukaan koper depan ini kita harus berhati-hati, teman-teman, karena di dalam itu ada laher atau bearing yang menempel di koper bodi ini, koper penutupnya. Kemudian untuk asnya jangan sampai menyentuh gulungan yang di dalam. Takutnya nanti untuk lilitannya itu putus atau tergores. Jadi tetap kita presisi, membuka sedikit demi sedikit perlahan untuk mengetuk 3 sisinya itu. Nah, setelah terbuka seperti ini sudah ada celah untuk dibuka nantinya, kita renggangkan untuk kabelnya. Sekaligus kita periksa untuk perkabelannya. Nah, sebelumnya saya belum mengecek untuk perkabelannya ini apakah masih layak atau tidak. Ini saya benahi dulu untuk kopernya. Kemudian asnya kita ketuk ke belakang agar kabel tidak ikut tertarik
saat kita menarik untuk koper keongan. Di sini tampak kapasitornya masih kapasitor asli dari Shimizu. Saya akan mengeceknya juga terlebih dahulu apakah harus diganti atau tidak. Nah, setelah kabel kita buka untuk simpulannya itu, kemudian kita tarik keongannya. Nah, seperti ini. Wah, ini tampaknya untuk rotornya ini sudah berkarat, sudah hitam. Kemudian yang di dalam itu sudah ya termakan usia, teman-teman. Ini sepertinya sudah lama sekali di dalam sumur. Semoga saja masih bisa diperbaiki. Kemudian untuk as rotornya itu saya akan bersihkan menggunakan amplas. Nah, ini harus tampil untuk as rotornya agar bisa tertarik oleh magnet di rotor itu. Nah, di sini saya akan mencoba membuka untuk lehernya. Sepertinya ini sudah tidak presisi lagi saat berputar atau bergoyang. Saat kita nyalakan mesin nanti ini akan bergoyang, teman-teman. Nah, ini penyebab pompa air ini suaranya berisik. Jadi di sini saya juga punya as untuk perbandingan, as rotor. Ini saya gunakan untuk perbandingan apabila mendapati as rotor yang bergoyang. Itu saya jadikan perbandingan. Karena apabila as rotor bergoyang, ampernya pasti tinggi dan gulungan pastinya panas. Jadi salah satu penyebab gulungan panas itu bukan karena gulungannya yang tua atau ada kosleting, tapi biasa disebabkan karena as rotor yang bergoyang dan tidak pada tempatnya. Nah, di sini ada jarak antara leher dengan as rotor itu apabila bergoyang akan ketahuan. Nah, di sini lehernya saya periksa. Ini masih keras, teman-teman. Saya di sini akan mengganti leher baru dengan suku cadang aslinya, yaitu merek Shimizu. Kalau untuk harganya itu biasanya harga 55 hingga 70 ribuan di pasaran. Jadi langsung saja kita buka untuk leher atau biring ini dengan menggunakan tracker biring 6 inci. Nah, di sini kita paskan untuk kaitannya itu. Saya di sini menggunakan tracker 3 kaki. 2 kaki juga bisa untuk teman-teman. Jadi satu kakinya itu tidak kita pakai. Nah, sekarang kita kencangkan. Kemudian kita untuk ujungnya ini kita putar menggunakan kunci 17. Untuk memudahkan kita, di sini saya akan menambahkan pelumas untuk mempermudah pelepasan biring. Proses pelepasan biring ini harus dengan hati-hati juga karena saya dapati untuk as biring ini sudah bengkok, ada lekukan sedikit untuk bagian lehernya. Jadi mungkin ini tidak bisa maksimal, teman-teman, untuk proses pergantian lahar. Mungkin ada suara keras diakibatkan karena asnya ini yang sudah bengkok atau ada lekukan di bagian laharnya. Nah, di sana ada pemisah untuk jarak as rotor dengan kelaher atau biring ini, teman-teman. Jadi itu jangan sampai terbuka. Oke, setelah pergantian di sini saya akan menampilkan untuk cara merapatkan lahar biring ini dengan menggunakan busi. Untuk pemasangannya seperti ini, teman-teman. Di sini saya menggunakan
bekas keongan untuk memasukkan laher dan merapatkannya agar tetap presisi. Oke, langsung saja kita masukkan. Untuk businya ini saya gunakan di atas. Apabila sudah bisa dipaskan, untuk ke lahernya kita masukkan kunci businya ini. Nah, kita ketok. Di sini saya sudah menggunakan kunci busi untuk mengukur kedalaman dari laher menuju ke as rotor, batas as rotor. Nah, di sini saya ketuk hingga dia mentok untuk kunci businya, berarti dia juga sudah pas untuk lahernya. Nah, di sana ada pembatas laher. Nah, seperti ini tampilannya apabila sudah pas untuk pembatas lahernya itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk penutup keongan pompa ini kita cabut, kita buka. Nah, ini sangat mudah untuk membukanya, kita hanya tinggal ketuk-ketuk. Nah, selanjutnya untuk asnya ini saya akan bersihkan terlebih dahulu dengan amplas. Nah, di sini saya amplas semua untuk as rotor dan di dalam tempat magnet gulungan itu. Nah, di sini saya juga membersihkan untuk perkabelan dengan kontak servis. Biasanya ini digunakan untuk membersihkan kabel-kabel yang berkarat atau berkerak. Biasanya ini menyebabkan tidak berfungsi untuk perkabelannya. Oke, langsung saja kita colok untuk pengetesan apakah mesin bisa menyala. Nah, sudah menyala, langsung saja kita tes bersama orangnya bagaimana hisapannya. Nice, sudah berfungsi dengan baik. Semoga bisa dipakai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.